Iqra'ul Qur'an. Salam sahabat hijrah semua, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah perjalanan Abdurrahman Ad-Dakhil, sang penakluk Spanyol. Abdurrahman Ad-Dakhil meninggikan Islam di benua Eropa dan terbilang sangat luar biasa. Kala itu Abdurrahman yang berusia 19 tahun harus kabur dari istana saat keluarganya dari dinasti Umayyah dihancurkan oleh dinasti Abbasiyah. Pemuda yang mempunyai nama lengkap Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik sempat lari dari Irak dan ia pun mengarungi gurun Syria menuju Palestina. Kemudian, ia pun menyeberangi gurun Sinai ke Mesir, lalu melewati beberapa wilayah Afrika menuju Andalusia Spanyol yang telah ditaklukkan oleh nenek moyangnya dari dinasti Umayyah. Saat di perjalanan, Abdurrahman diikuti oleh 400 budak yang setia pada Bani Umayyah. Ada pula yang mengatakan ketika dia mendarat pada 755 Masehi, pasukan tentara Syam menghadiahkan seorang budak perempuan yang sangat cantik. Namun, Abdurrahman mengembalikan perempuan itu kepada mereka. Abdurrahman sendiri dikenal sebagai orang yang cerdas dan juga berani. Ia memilih menaklukkan Spanyol daripada harus merebut kembali kekuasaan khalifah dari tangan Abbasiyah. Dengan pasukan yang dihimpunnya selama perjalanan, ia pun kemudian memilih menyerang Cordoba dan dia berhasil menaklukkan kota itu lalu kemudian menjadikannya sebagai ibu kota kerajaan. Namun sayangnya, sejumlah orang dari bangsa Yamaniyun atau Arab Selatan tidak menghendaki Abdurrahman menjadi pemimpin mereka. Dan bersama sejumlah orang dari suku Barbar, mereka pun melakukan pemberontakan. Ancaman terhadap Abdurrahman pun tidak hanya dari kalangan sendiri. Khalifah Al-Mansur yang mendirikan dinasti Abbasiyah pun tak luput mengancam Abdurrahman. Beberapa kali, Khalifah Al-Mansur mengirimkan bala tentaranya yang terdiri dari para budak belian yang setia kepada Daulah Abbasiyah untuk mengembalikan Andalusia ke tangan mereka. Tapi lagi-lagi, Abdurrahman mampu memadamkan berbagai pergolakan tersebut serta memukul mundur tentara Al-Mansur. Ancaman terhadap Abdurrahman tidak hanya dari dinasti Abbasiyah. Kaisar Romawi yang bertahta di Prancis, Charlemagne, juga beberapa kali menyerang Cordoba. Namun berkat kesigapan dan keterampilan Abdurrahman dalam memimpin, pasukan Romawi pun bisa dipukul balik. Abdurrahman pun kemudian membangun angkatan bersenjata yang teratur dan jumlahnya tidak kurang dari 40.000 personil. Dia pun sadar bahwa Andalusia sangat mungkin diserang dari 3 arah di lautan. Oleh sebab itu, dia pun kemudian membangun armada perang laut yang tergolong sebagai armada yang pertama kali di Andalusia. Dan armada ini menjadi armada perang laut terkuat di barat dan di Laut Tengah. Abdurrahman pun tak hanya cakap dalam memimpin pasukannya. Di bawah kekuasaannya, Andalusia mencapai pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dan perkembangan peradabannya juga sangat pesat. Ini suatu kemajuan yang belum pernah dicapai oleh Andalusia hingga saat ini. Cordoba bersaing dengan Konstantinopel dan Baghdad dari segi kemegahan, kemewahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Cordoba pun kemudian dikenal di barat sebagai permata dunia. 3 tahun sebelum meninggal dunia, Abdurrahman merenovasi dan memperluas bangunan masjid di Cordoba. Atapnya sendiri disangga oleh tiang-tiang besar yang berjumlah 1.293 tiang. Bangunan ini pun laksana Ka'bah kaum muslimin di dunia Islam bagian barat. Dan hingga kini, masjid itu masih berdiri dengan megahnya. Ia pun termasuk tempat yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan setelah Istana Al-Hamra sebagai peninggalan sejarah yang menarik. Selain itu, Abdurrahman juga dikenal sebagai seorang penyair dan orator ulung. Meskipun sejarah menyebutkan bahwa dia adalah pemuda terusir, namun dengan ketegaran dan kemauan kerasnya, ia pun kini berhasil mendirikan Daulah Umayyah II yang mampu bertahan hingga 1031 Masehi. Dan setelah memerintah selama 32 tahun,
Abdurrahman Ad-Dakhil pun meninggal pada 172 Hijriah dalam usia 61 tahun. Abdurrahman pun layak disebut Raja Wali Quraisy dari seorang pelarian politik menjadi penguasa Andalusia. Nah, baiklah sahabat hijrah semua, itulah sepintas kisah perjalanan Abdurrahman Ad-Dakhil. Dan sebelumnya terima kasih untuk kalian semua yang selalu hadir dan setia stay di sini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.